niat yang tepat mendatangkan banyak keuntungan. Merumuskan dan menyatakan niat atau tujuan dari suatu pekerjaan apapun yang sedang atau akan kita laksanakan sangatlah penting. Karena niat itu akan membimbing kita dalam memilih langkah-langkah apa yang akan kita tempuh untuk menggapai tujuan dari pekerjaan itu. Kita sedang atau akan melakukan pekerjaan misalnya, kemudian kita tentukan niatku apa. Niat kita kalau itu bagus dan tepat, maka kita rumuskan berikutnya adalah langkah-langkahnya. Nah, tujuan itu akan membimbing kita dalam menentukan langkah-langkah kita, karena kita melangkah apapun itu harus searah dengan tujuan tadi. Niat juga akan membangkitkan semangat. Membangkitkan semangat dan kita menjadi optimis, bergairah dalam melaksanakan langkah-langkah yang sedang kita tempuh itu. Karena apa? Dengan kita melangkah menuju ke suatu tujuan yang bernilai tinggi, maka kita akan selalu membayangkan nilai yang akan kita capai. Kita akan menjadi lebih bahagia, kita lebih sejahtera, kita lebih aman dan sebagainya. Maka kita menjadi bergairah karena kita punya harapan. Ini kalau aku lakukan dengan benar, aku akan mencapai target itu. Ya. Lebih dari itu semuanya, niat yang benar insya Allah akan menyebabkan kita diampuni oleh Allah, ditambah lagi dengan diberi pahala yang besar, bahkan yang paling besar, yang paling tinggi nilainya adalah insya Allah kita akan masuk surga. Jadi kita berangkat dari niat, itu nilainya nanti luar biasa, tidak tertandingi, karena kalau kita niatnya benar, kita melangkah dengan benar, maka yang kita peroleh nanti adalah surga. Secara umum, Allah menilai semua perbuatan kita itu sesuai dengan niat kita dalam melakukan perbuatan itu. Ini berarti bahwa Allah menghargai lebih tinggi pada niat dibanding dengan apa yang kita lakukan. Yang kita lakukan penting, yang kita lakukan penting, tapi niat itu lebih penting lagi. Buktinya apa? Bahwa niat itu lebih penting. Misalnya sedekah. Sedekah itu bagus. Tapi kalau salah niat, niatnya sedekah supaya orang-orang itu nanti memilih saya menjadi gubernur, menjadi presiden, nilainya rendah. Tapi kalau kita bersedekah, niatnya hanya dalam rangka mendapatkan ridho dari Allah, maka hasilnya kita dapat ampunan dari Allah plus masuk surga. Itu artinya penilaian Allah terhadap niat kita lebih besar dibanding dengan apa yang kita lakukan. Bukti lagi bahwa niat itu lebih penting. Kita sudah niat dengan baik, kemudian kita mencoba melakukan langkah-langkah untuk mencapai target yang kita niatkan tadi. Tapi kita tidak sengaja melakukan kesalahan. Oleh Allah yang dinilai yang mana? Kesalahan itu atau niatnya? Yang dinilai niatnya. Jadi berarti niat itu memang nilainya jauh lebih tinggi daripada pekerjaan. Misalnya lagi, kita melakukan suatu niat, terus karena suatu hal kita terhalang, tidak bisa melaksanakannya. Sudah dapat pahala belum? Dapat. Itu berarti niat itu nilainya lebih tinggi daripada perbuatan. Sampai Allah menyatakan dalam satu firman-Nya, "Walaisa 'alaikum junahun fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum." Ini yang dibaca santri kita tadi, ya. Walaisa 'alaikum junah, tidak ada dosa bagi kalian.
Fima akhta'tum bihi, dalam hal yang kalian melakukan kesalahan. Hati-hati, kesalahan di sini dalam bahasa Arabnya dibilang akhta'tum, bukan khoto'tum. Akar katanya sama, tapi kalau dibaca akhta'tum itu berarti melakukan kesalahan tidak sengaja. Kita gampang sekali melakukan kesalahan tidak sengaja. Misalnya kita tidak sadar apa yang terjadi di lingkungan kita terlalu fokus, nah itu nanti terus kadang-kadang kita itu melakukan kesalahan. Makanya kadang-kadang kita tersandung itu kita terlalu fokus sampai nggak lihat jalanan yang kita langkahi itu. Nah, itu akhta'tum, tapi kalau khoto'tum berbuat salah dengan sengaja. Jadi Allah tidak menganggap dosa atas kesalahan kita yang tidak kita sengaja. Yang dianggap dosa yang mana? Walakin ma ta'ammadat qulubukum. Tapi yang dianggap dosa adalah apa yang hatimu menyengaja. Ya, yang hatimu menyengaja. Hati itu di sini itu lebih kan ke pemikiran, perasaan. Jadi apa yang ada di dalam batin kita. Kalau langkah-langkah kita yang kita lakukan dengan tangan, dengan kaki, berjalan dan sebagainya, itu fisik. Ini juga menunjukkan bahwa apa yang ada di dalam diri kita, roh kita, pikiran kita, perasaan kita, itu lebih menentukan nilai daripada perbuatan kita. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Lagi kalau kita belajar Al-Qur'an, Masya Allah, Allah mengatakan di sini bukan wallahu ghafurur rahim. Kalau wallahu ghafurur rahim, Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Tapi Allah menambahi dengan kana. Kana ini kalau saya kira kebanyakan kita lebih mengenal bahasa Inggris daripada bahasa Arab ya. Jadi kalau saya memakai contoh bahasa Arab itu memakai contoh bahasa Inggris itu Bapak Ibu teman-teman itu lebih paham lah insya Allah. Kalau ada kana itu kalau bahasa Inggris itu seperti perfect tense. Ya. I have got my breakfast. Aku sudah sarapan. Ya. Itu pakai have. Kalau bilang I have got my breakfast berarti breakfast itu, sarapan itu sudah kita lakukan. Ini Allah mengatakan Allah has been, ya. Allah itu sudah dalam keadaan siap mengampuni. Jadi kita itu berbuat salah, tapi Allah itu, kalau kita ilustrasikan kita sebagai manusia, ini ilustrasi saja tapi tentu tidak begitu. Kalau kita ilustrasikan sebagai manusia, Allah itu melihat, dia nyeleweng tuh, dia kembali nggak? Dia merasa salah nggak? Kalau dia merasa salah dan dia minta maaf, aku maafin. Jadi kalau dibilang Allah kana Allahu ghafuran, itu Allah dalam keadaan siap mengampuni. Luar biasa. Kalau kita ini kan, kalau moralnya belum minta maaf, kita tuh belum ada siap-siap mengampuni. Kadang-kadang orangnya sudah minta maaf saja, kita itu masih tiada maaf bagimu, aku masih marah. Tentu kita nggak bisa seperti Allah. Allah itu ketika kita berbuat salah, itu tuh Allah menunggu. Dia salah tuh. Coba dia minta maaf nggak, minta ampun nggak? Aku siap memaafkannya. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Allah siap mengampuni dan menyayangi. Niat kita itu akan menentukan apakah kita itu akan memperoleh hasil di dunia saja atau hasil di akhirat saja atau memperoleh dua-duanya. Sebenarnya bukan begitu. Sebenarnya lebih begini. Apakah orang yang niat itu akan memperoleh hasil di dunia saja atau dia akan memperoleh akhirat dan dunia? Kalau tadi saya pertama kan bilang ada 3 alternatif tuh. Alternatifnya dia dapat pahala
atau hasil di dunia saja, atau hasil di akhirat saja, atau hasil di dunia dan akhirat. Ya, sebenarnya lebih tepat itu dua, ya. Apakah dia mendapatkan hasil di dunia saja atau hasil di dua-duanya. Ini dalam kaitannya dengan niat, ya. Dalam kaitannya dengan niat itu pilihannya dunia saja atau dunia akhirat. Dan ini penting, kalau kita niat itu kan tujuan kita. Tujuan itu adalah yang kita cari. Nilai kita itu tergantung pada apa yang kita cari. Ya, jadi misalnya orang bekerja, ngapain kamu bekerja? Aku mau cari sesuap nasi untuk makan. Nah, nilai dia sama dengan nasi atau makanan yang dia cari. Kalau Ali bin Abi Thalib ngomongnya begini, orang yang bekerja mencari makanan, nilai dia sama dengan yang keluar dari perutnya. Kalimatnya lebih mudah dipahami begini. Kalau orang bekerja mencari isi perut, maka nilai dia sama dengan yang keluar dari perut. Itu kan rendah sekali. Nah, bandingkan kalau, kenapa kamu bekerja? Aku bekerja untuk mencari ridho Allah karena aku diwajibkan oleh Allah memberi nafkah kepada istri dan anak-anakku. Karena aku diperintah, aku nurut. Kalau aku nurut, aku mengharapkan Allah itu senang dengan saya. Allah senang itu artinya Allah ridho kepada saya. Nah, nilai orang ini kan adalah ridhonya Allah. Padahal ridhonya Allah itu lebih tinggi nilainya dibanding dengan surga. Ya, kalau sudah dapat ridhonya Allah, surga itu otomatis gitu. Jadi misalnya kita nggak sempat mikirin, aku mau targetku masuk tinggal di surga. Nggak sempat mikirin begitu. Tapi hanya mikirin, targetku aku mendapatkan ridho dari Allah. Nggak usah mikir surga. Surga pasti dapat. Karena kalau Allah ridho, kalau Allah senang, nggak mungkin Allah akan melemparkan kita ke neraka. Nggak mungkin. Allah menyukai kita kok gitu. Ya. Jadi niat kita itu akan menentukan apakah kita ini akan memperoleh hasil di dunia saja atau memperoleh hasil di dua-duanya, dunia dan akhirat. Jika kita melakukan sesuatu perbuatan baik dengan niat dan harapan hasil di dunia saja, Allah akan menurutinya tanpa ada tambahan di akhirat. Jadi misalnya menyediakan MBG nih, makan gratis. Nah, kalau tujuannya biar ini kalau ya, ini kalau. Jadi kita tidak menilai orang. Kalau misalnya kita yang menyelenggarakan MBG, tujuannya apa? Biar masyarakat senang pada saya, bahwa saya ini memikirkan kepentingan mereka. Kalau aku mementingkan kepentingan mereka, maka nanti tahun 2029, saya akan mencalonkan diri, orang-orang akan memilih saya sebagai presiden. Nilai saya ketika memberi makan, ya sebagai kalau saya betul-betul jadi presiden, ya saya jadi presiden. Udah, sampai di situ aja. Tapi kalau kita melakukan perbuatan niatnya agar mendapatkan ridho Allah, Allah akan memberi kita, Allah akan senang kepada kita, dan Allah akan memberi kita surga plus kemungkinan jadi presiden itu ada, begitu. Ya, tentu tidak pasti, kalau pemilihan itu tidak pasti, karena dalam pemilihan presiden atau pemilihan kepala daerah yang kita saksikan sendiri itu umumnya banyak sekali kecurangan, banyak sekali. Kalau diungkapkan, itu nggak bisa diuraikan dalam satu hari. Ya. Dan kita melihat sendiri kok, bukti-bukti sampai ke pengadilan juga, pengadilannya juga curang begitu. Jadi oke lah, kalau begitu kita melakukan apapun, niat kita itu jangan salah.
Kalau kita niatnya dunia, kita dapatnya dunia. Iya kalau berhasil. Kalau nggak berhasil, dunia pun nggak dapat. Akhirat apalagi. Maka lebih baik kalau kita melakukan apapun, niatnya ke akhirat. Allah menjanjikan kalau kita melakukan suatu pekerjaan baik, niat kita akhirat saja, nggak usah mikirin dunia, maka Allah akan memberi kita hasil di akhirat dan di dunia. Man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthi. Siapa yang mengharapkan memanen itu memetik hasil dari perbuatannya dia, amalnya dia untuk di akhirat. Jadi aku manennya nanti di akhirat aja deh, di dunia nggak usah. Nazid lahu fi harthi, aku akan tambah hasil panennya dia. Nambah itu artinya untuk hasil di akhirat Allah memberi, plus hasil di dunia juga akan diberi oleh Allah. Sebaliknya kalau niatnya itu hanya dunia, wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha. Siapa yang menghendaki hasil di dunia saja, aku kasih. Tapi wa malahu fil akhirati min nasib, di akhirat dia nggak dapat apa-apa. Kok bisa begitu bahwa kalau niatnya akhirat dapat dunia? Sedekah tadi contoh yang bagus. Sedekah, kalau saya mencalonkan jadi kepala daerah, kemudian saya memberi santunan kepada orang-orang, terutama orang-orang miskin gitu. Dengan rajin saya ngasih sebulan sekali atau seringkali lah saya memberi, maka orang-orang akan menganggap bahwa saya ini orang baik yang peduli pada orang-orang kecil, peduli pada orang-orang yang sulit. Terus kalau niat saya kepengen menjadi gubernur, ya nanti saya akan kepilih jadi gubernur, kemungkinan ya. Di akhirat nggak dapat. Tapi kalau misalnya saya ini memberi santunan kepada masyarakat tanpa pamrih, udah kamu kepengen jadi gubernur, wah nggak tahu, belum mikir tuh, kasih saja tanpa mengharapkan, tanpa pesan-pesan, tidak ada gambar Rizza itu calon gubernur, nggak ada, nggak ada. Jadi sedekah ya sedekah karena Allah. Di akhirat dapat hadiah dari Allah, pahala, syukur kalau pahalanya itu cukup untuk kita tinggal di surga. Terus di dunia gimana? Di dunia hasilnya sedekah itu sama dengan orang yang niatnya itu hanya karena keduniaan saja. Sama karena apa? Kalau saya memberi makan kepada seseorang kepala keluarga untuk makan satu hari, dia kalau tidak makan, tidak saya kasih, dia nggak bisa makan. Kalau dia lemes, dia nggak bisa kerja. Begitu saya kasih makan untuk satu hari, dia punya tenaga untuk bekerja, hasil kerjanya bisa untuk makan keluarga 5 orang misalnya. Jadi saya memberi makan untuk 1 orang, tapi hasilnya menjadi 5 orang bisa makan. Tidak berhenti di situ. Kalau 5 orang makan, itu yang dimakan nasi. Nasi itu dari beras, beras dari padi. Berarti kalau ada orang makan, itu memberi rezeki kepada petani. Sayur-sayurnya juga begitu, pekebunnya. Tidak hanya di situ. Padi itu adanya di desa. Hasilnya ditumbuk jadi beras, dibawa ke kota. Ke kota itu diangkut oleh sopir dan pembantunya. Nah, dengan kita makan nasi, kita membantu, ada penggajian untuk para sopir dan pembantunya. Jadi multiplier efeknya itu banyak. Itu kita nggak usah niati dunia, hasil dunia itu dapat gitu. Ya, jadi oleh karena itu, daripada kita itu menempuh pekerjaan yang sama tetapi hasilnya kecil, kan lebih baik pekerjaan sama tapi hasilnya besar gitu ya. Nah, lalu apa prinsipnya yang harus kita pegang? Prinsip yang harus kita pegang supaya kita itu bisa mendapatkan hasil dua-duanya adalah bahwa apa yang kita lakukan itu harus niatnya hanya satu, murni. Hanya dalam rangka
menyenangkan Allah atau memperoleh ridho dari Allah. Coba kita perhatikan ayat ini. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Orang yang bersedekah itu tidak akan dibalas oleh Allah kecuali kalau niatnya dalam rangka mencari ridho Allah yang maha tinggi. Jadi orang bersedekah kalau nggak ada niat itu ya nilainya hanya di dunia saja. Dia dianggap sebagai orang baik, misalnya. Ya paling tidak dianggap sebagai orang baik. Tapi di akhiratnya nggak dapat. Rugi kita. Karena pekerjaan yang sama kita bisa mendapatkan nilai yang lebih besar kok. Nah, secara lebih khusus, Allah akan menuruti juga. Akan menuruti dengan memberi apa yang dia niatkan. Jadi, kalau tadi dikatakan apapun yang kita lakukan itu dalam rangka mencari ridho Allah, itu kan sifatnya umum. Bagaimana kalau kita tuh maunya spesifik? Nanti Allah kasih secara spesifik. Jadi niat itu lebih bagus difokuskan di niatnya apa. Saya kasih contoh ya pengkhususan. Aku mau sholat. Oh, itu umum. Tapi kalau kita bilang, aku niat sholat zuhur, berarti sudah khusus. Bukan asar ya, bukan maghrib. Aku sholat zuhur. Terus, 4 rakaat. Itu sudah lebih spesifik lagi. Lebih spesifik lagi. Terus, karena Allah, hanya karena Allah. Nah, itu yang sifat umumnya. Jadi, di samping kita niat yang secara umum mencari ridho Allah, secara khusus kita bisa mengharapkan sesuatu, tapi mengharapkannya begini. Kalau misalnya kita itu bekerja yang sifatnya pekerjaan sosial, misalnya dokter ya, dokter. Aku mau bekerja sebagai dokter. Sudah diberi keahlian oleh Allah sebagai dokter, aku mau melakukan ini dalam rangka mencari ridho Allah. Kenapa kita cari ridho Allah? Ya karena aku kan diperintah oleh Allah. Aku sudah menjadi dokter, aku berarti mempunyai kemampuan untuk memberi nasihat kepada orang-orang bagaimana menjaga kesehatannya, bagaimana dia bisa sembuh dari sakitnya. Jadi aku punya kelebihan ilmu kedokteran, saya berikan kepada orang yang sakit dan tidak mengerti ilmu kedokteran. Karena Allah. Nah, terus niatnya apa? Aku mengharapkan orang-orang itu kalau sehat, mereka bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Nah, ada niat supaya mereka bisa melaksanakan ibadah dengan baik setelah mereka sehat kembali. Nanti ketika orang itu sehat dan dia melakukan kegiatan ibadah, dokter ini selalu dapat hasilnya. Nah, jadi orang yang jalani dapat pahala, orang yang nolong juga dapat pahala yang sama. Jadi kalau seperti itu, hasilnya bukan hanya uang, tapi kalau kerja sebagai dokter, ngapain? Cari duit. Ya udah hasilnya duit saja, rugi ya. Jadi contoh yang lebih spesifik dia contohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini backgroundnya itu dulu kan beberapa sahabat hijrah dari Makkah ke Madinah. Tapi ada salah satu peserta hijrah itu ditengarai oleh teman-temannya. Dia hijrah itu kan karena pacarnya hijrah. Kalau dia tidak hijrah, nanti dia tidak bisa deket-deket sama pacarnya itu, nggak bisa nikah. Jadi dia hijrah itu niatnya supaya bisa menikah dengan wanita itu. Wow, itu menjadi kalau sekarang itu viral ya. Kalau viral kan pakai medsos. Itu informasi itu tersebar. Lalu disampaikan kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah bersabda begini, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya
perbuatan apapun yang kita lakukan itu tergantung niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan memperoleh apa yang dia niati. Coba tuh. Setiap orang akan memperoleh apapun yang dia niati. Nah, ini kalau kita berbisnis juga begitu. Kalau kita berbisnis, kita niati aku insya Allah akan mendapatkan keuntungan gini. Ya nanti Allah kasih. Ya, itu spesifik seperti itu. Aku mau menghafal Quran. Aku pengen macam-macam itu yang baik, yang diridhoi Allah oleh Allah. Ya nanti dia dapat. Jadi walikulli imri'in ma nawa, setiap orang akan diberi sesuai dengan niatnya. Terus kasih contoh oleh Rasulullah. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Kalau seseorang itu hijrah hanya dalam rangka mengharapkan ridho dari Allah dan Rasulnya, ya dia dapat itu. Tapi wa in kanat hijratuhu lidunya yusibuha, kalau dia berhijrah itu dalam rangka memperoleh keduniaan, misalnya supaya ekonominya menjadi lebih baik, yusibuha, dia dapat itu. Dia dapat. Awi muratin yang kahwa, atau hijrahnya itu dalam rangka menikahi seseorang. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka nilai hijrahnya dia ya sesuai dengan targetnya tadi. Jadi kita mesti hati-hati dengan niat. Kita sholat niatnya apa? Kalau kita sholat niatnya biar diakui oleh masyarakat bahwa aku ini orang Islam yang baik. Diakui bahwa aku ini seagama dengan mereka. Nanti kalau aku mencalonkan jadi gubernur, biar mereka pada memilih saya. Ya, udah dia dapatnya itu. Jadi itu lebih spesifik. Jadi Allah akan menuruti, memberi apapun yang kita minta, yang kita niatkan dalam hati, meskipun itu sangat spesifik. Nah, jika kita mengharapkan imbalan berupa pahala atau ridho dari Allah, kita ada persyaratan. Syaratnya satu, yaitu niatnya murni, nggak boleh diganda. Nggak boleh ganda. Kalau niatnya murni itu ya hanya untuk Allah saja. Saya kasih contoh yang niat ganda. Ini sebentar lagi, insya Allah bulan Ramadan datang. Dan mudah-mudahan kita diberi oleh Allah umur sampai Ramadan dalam keadaan sehat, dengan rizki yang memadai, sehingga kita bisa melakukan ibadah dengan baik, dengan semangat yang lebih baik. Ya. Terus bagaimana kalau ada orang begini, wah sebentar lagi Ramadan nih, beneran nih aku kesempatan untuk menguruskan badan. Jadi kamu puasa nanti niatnya apa? Ya, satu, mengharapkan ridho Allah. Kedua, supaya saya menjadi makin kurus, lebih sehat. Itu murni nggak? Coba, kan suka kita mendengar omongan orang bahwa boleh sih niatnya dua, kan itu sekali dayung 2 pulau terjangkau gitu. Sekali tepuk 7 nyawa nyamuk mati misalnya. Itu jadi asal yang penting nomor 1 ridho Allah. Yang kedua lain-lain itu biar kurus, biar sehat itu boleh. Nggak bisa. Niat yang diterima oleh Allah hanya satu saja, hanya karena Allah. Kok bisa begitu? Coba deh kita renungkan. Kalau kita puasa hanya karena merasa diperintah oleh Allah, saya harus nurut kepada Allah. Dengan aku nurut, maka Allah akan senang kepada saya. Satu itu saja, udah, itu murni. Berarti saya puasa mengabdi kepada Allah. Ya. Jadi kalau saya puasa hanya karena aku merasa diperintah oleh Allah, sehingga kalau aku melaksanakannya Allah akan senang, itu satu niat. Berarti niatnya itu mengabdi kepada Allah. Bandingkan, aku puasa biar sehat. Targetnya sehat. Aku puasa biar kurus. Targetnya kurus. Berarti
ketika orang itu puasa supaya sehat atau supaya kurus, dia mengabdi kepada siapa? Dia tidak mengabdi kepada Allah. Dia mengabdi kepada diri sendiri. Double dong. Kita itu dianjurkan oleh Allah mengabdi hanya kepada Allah. Nggak boleh mengabdi kepada orang yang lain, termasuk kepada diri sendiri. Loh, kalau begitu nggak boleh menjaga kesehatan. Boleh. Saya bisanya puasa kalau saya sehat. Kalau saya itu sekarang ini suka kambuh mah saya, agar aku nanti sehat ketika masuk Ramadan, aku harus menjaga makanku teratur. Supaya nanti Ramadan aku sehat benar. Supaya aku bisa menjalankan puasa dengan baik. Dia berusaha makan teratur. Makan itu kan enak. Tapi makan itu dalam rangka mempersiapkan puasa yang diperintah oleh Allah. Jadi makan ini bagian dari melaksanakan perintah Allah. Bukan makan supaya aku sehat, supaya titik ya, bukan puasa supaya aku tidak lapar gitu. Itu mengabdi pada diri sendiri. Jadi niat itu diteruskan, jangan hanya supaya kenyang, supaya sehat, jangan berhenti di situ. Supaya sehat, dengan kesehatan ini aku bisa melaksanakan perintah Allah. Itu baru mengabdi kepada Allah. Nah, Allah menguraikannya begini. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka itu tidak diperintah kecuali hanya untuk mengabdi kepada Allah, memurnikan niat. Mukhlisin itu memurnikan lahuddin, agama atau cara hidup itu hanya diniatkan murni untuk Allah. Hunafa, secara lurus. Jadi niat apapun harus hanya satu. Termasuk wa yuqimus sholata wa yutuz zakah. Ketika sholat, ketika zakat, niatnya hanya karena Allah. Nah, wa dzalika dinul qayyimah. Itulah agama yang lurus, yang tegak. Nah, Allah tidak akan memberi imbalan kepada orang yang sholat atau kegiatan ibadah lainnya dengan niat atau tujuan ganda. Misalnya, agar memperoleh pujian dari seseorang atau dari masyarakat. Ya. Seperti tadi, aku sholat supaya orang-orang menganggap aku orang Islam yang baik, supaya nanti mereka memilih saya. Itu kan banyak itu orang yang seperti itu, membangun masjid biar kelihatan orang baik. Tapi perilakunya menyimpang. Ya, penyimpangan itu diungkapkan oleh banyak orang. Banyak orang, antara lain beberapa wanita mengemukakan penyimpangan itu. Oh, berarti mana sih yang asli? Dia membangun masjid karena Allah, atau dia membangun masjid supaya dia memperoleh jabatan politik. Nah, kalau hanya karena Allah, maka dia akan menjaga perilakunya. Nggak mungkin mendua. Ya, contoh yang paling gampang itu kalau ada orang datang ke masjid, sholat, terus pulang, dia melihat ada orang yang lengah membawa HP, ditinggal atau ditaruh di belakang, diambil. Dan dia mencuri. Berarti dia di masjid, sholat plus mencuri. Nggak mungkin dua-duanya asli. Karena apa? Sholat itu mendekatkan diri kepada Allah, mencuri itu menjauhi Allah. Nggak mungkin dua-duanya bareng. Maju dan mundur, nggak mungkin. Pasti yang salah satu asli, yang satu palsu. Kira-kira yang asli itu dia datang ke masjid untuk sholat atau datang untuk mencuri. Jadi ini contoh bahwa nggak bisa ganda, mesti hanya satu. Nah, Allah mengungkapkan orang seperti itu palsu. Apa yang diniatkan beda dengan apa yang dia lakukan. Nah, orang yang beda niat, beda perilaku, itu disebut orang munafik. Dan orang munafik itu sama dengan bohong. Bohong itu sama dengan menipu. Kalau dia menipunya kepada Allah, ya dia menipu Allah. Kok menipu Allah? Ya kalau sholat itu kan mendekatkan diri kepada Allah. Berarti dia
berhadapan dengan Allah, berkomunikasi atau berkontak dengan Allah. Tapi dia sebenarnya tidak melakukan itu dengan niat yang benar. Dia maunya mencuri. Itu kan berarti dia menipu Allah. Aku tidak salat beneran. Aku hanya mau mencuri kok. Itu kalau Allah mesti tahu. Dan kita pun melihat bahasa tubuhnya pun juga bisa kelihatan kok. Orang yang niatnya sholat khusyuk itu begitu masuk masjid itu sudah fokus. Dia milih tempat yang mana, mesti milih yang paling depan, itu yang lebih utama dan sebagainya. Tapi kalau maunya mencuri, nggak mungkin di paling depan, nggak bisa mencuri dia. Dia nanti di belakang dulu. Orang-orang pada datang, maju, dia mengamati dari jauh. Siapa orang yang naruh tasnya di belakang dan sebagainya, nanti dia mengambil posisi yang dekat situ supaya bisa mengambil tas di waktu orangnya lengah gitu. Nah itu body language aja berbicara ya. Orang saja bisa membaca yang terlatih, apalagi Allah. Allah menyebutnya innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik itu sebenarnya berusaha menipu Allah. Tapi Allah membalas mereka. Contohnya, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika mereka berdiri untuk salat, mereka berdirinya itu bermalas-malasan. Ya, bermalas-malasan itu kan indikasi bahwa itu niatnya nggak benar. Gitu. Yura'u dan nas, ya, maunya pamer-pamer sama orang. Pamer-pamer ini ya macam-macam lah bentuknya. Saya kira kita sering ketemu misalnya di masjid orang yang sholatnya itu hanya untuk pamer dan yang betul-betul khusyuk itu kelakuannya kan beda. Ya. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak ingat kepada Allah kecuali sedikit. Zikir ini bisa berarti ingat, bisa berarti nyebut. Nah, kalau diartikan menyebut, ya dia bacanya pendek-pendek aja, atau bahkan tidak usah baca, karena kan dia sholatnya hanya pura-pura, ngapain baca? Ya. Atau kalaupun dia itu membaca, pikirannya nggak di situ, sambil membaca Fatihah, pikirannya kemana-mana. Nah. Terus niat yang betul-betul murni karena Allah semata, itu bisa mendatangkan pahala yang berlipat-lipat. Seberapa banyak perlipatan pahala itu tergantung kemurniannya. Jadi makin murni niatnya, makin besar pahalanya. Jadi misalnya sholat berjamaah itu pahalanya 27 atau 100 kali lipat. Tergantung. Kalau dia itu tadi bermalas-malasan yang hanya pamer, 0 pahala. Tapi kalau dia tidak ada tujuan yang lain hanya karena Allah, bisa kalau dia sholat sendiri ya anggaplah misalnya 1, kalau seberjamaah 27 seperti dijanjikan oleh Rasulullah. Bisa nggak menjadi 100 kali? Bisa. Kalau dia lebih khusyuk maka pahalanya lebih besar. Allah memberikan perumpamaan, melipat gandakan pahala bagi Allah itu gampang sekali. Allah itu maha pensyukur, maha syakur ya. Syakur itu kalau manusia sangat berterima kasih kepada Allah. Tapi kalau Allah itu syakur, artinya Allah membalas secara berlebih dibanding dengan apa yang dilakukan oleh orang. Nah, Allah menggandakan pahala itu, melipat gandakan itu gampang. Kita dikasih contoh. Coba deh, kamu nanam padi 1 butir. Nanti buahnya berapa? Banyak ratusan itu. Jadi kita hanya berjasa atau ambil peran lah, bukan berjasa. Kita hanya ambil peran naruh benih padi, ditutup, kemudian diairi dan dijaga, terus yang membuat tumbuh itu Allah. Tumbuh. Kemudian yang membuat keluar buahnya Allah. Buahnya berupa biji-bijian. Jumlahnya banyak. Allah yang ngasih. Nah, itu loh segampang itu. Jadi, kalau kita niatnya makin murni, perlipatannya makin banyak. Nah, ini Allah kasih contoh.
Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah. Di jalan Allah itu ya caranya benar, yang disedekahkan itu halal, terus niatnya juga mukhlis, murni hanya karena Allah. Maka kama habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumburatin mi'atu habbah, seperti biji-bijian yang ditanam kemudian berbuah, ada 7 ulir, masing-masing ada 100 buah, berarti ada 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah itu melipat gandakan pahala atau melipat gandakan hasil kepada orang yang dia kehendaki. Kepada orang yang dia kehendaki. Nah, yang dikehendaki itu apa? Kan tadi ada ayat yang menyatakan bahwa Allah menghendaki kita melakukan apapun itu niatnya murni karena Allah. Jadi kalau kita beramal, kita melakukan sesuatu kebijakan yang baik, niatnya murni karena Allah, berarti kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, dan orang seperti itu akan dilipat gandakan, ya, lima yasha, pada orang yang dihendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas dan maha mengetahui. Kemudian niat yang betul-betul murni karena Allah juga bisa membuat kegiatan yang biasa-biasa saja. Kegiatan biasa-biasa saja itu kegiatan untuk kehidupan sehari-hari lah, seperti berjalan, makan, tidur, bahkan ke toilet, itu bisa mendatangkan pahala. Kok bisa ke toilet itu bisa mendatangkan pahala? Tergantung niat, ya. Misalnya orang tidur, kalau kenapa kamu tidur? Ngantuk. Dapat pahala nggak? Enggak lah. Kalau tidur karena ngantuk itu, kucing juga tidur karena ngantuk. Kalau tidur karena ngantuk dapat pahala, kucing itu pahalanya banyak. Enggak. Tidur yang dapat pahala itu tidur yang merupakan bagian dari pengabdian kepada Allah. Bagaimana tidur merupakan bagian dari pengabdian Allah? Contoh yang paling gampang. Kamu tidur jam berapa? Jam 8 aku harus cepat tidur. Aku nggak mau ngobrol-ngobrol setelah jam 8. Aku mesti tidur. Kenapa begitu sih? Iya, targetku nanti, ya, targetku nanti jam 2 aku bangun. Aku mau sholat malam. Kalau aku tidur lebih akhir daripada jam 8, aku nggak bisa bangun jam 2. Nah, berarti tidurnya itu merupakan persiapan untuk sholat malam. Kalau tidur itu persiapan untuk sholat malam, berarti tidurnya itu bagian dari sholat malam. Ini nilainya beda dong. Nilainya beda. Tidur sebagai persiapan sholat malam dan tidur sekedar hanya karena ngantuk, nilainya beda. Nah, kalau disamakan, Allah tidak adil dong, gitu ya. Ini contoh. Itu tadi kan tidur. Kalau kita mau, sudahlah diniatin. Aku hidup ini hanya untuk mengabdi kepada Allah. Apapun yang aku lakukan hanya untuk mengabdi kepada Allah. Apapun. Iya. Ketika ke toilet, hanya karena mengabdi kepada Allah. Karena aku kalau menahan buang air besar, menahan buang air kecil, itu mendatangkan penyakit. Kalau aku sakit, aku tidak bisa melaksanakan tugas-tugas dari Allah dengan baik. Jadi aku harus rajin ke toilet agar aku sehat. Sehat ini saya gunakan sebagai bekal atau modal untuk mengabdi kepada Allah. Jadi ke toilet itu bagian dari pengabdian kepada Allah. Pahala. Bahkan para sahabat itu heran. Rasulullah, emangnya melampiaskan hawa nafsu dapat pahala? Iya. Coba suami laki-laki itu punya dorongan. Dorongan itu kalau tidak dilampiaskan bisa pusing itu dia. Kalau pusing, dia mau lari kemana? Kalau istrinya tidak mau diajak bercanda, dia cari wanita lain untuk bercanda. Dosa. Nah,
ini istrinya bilang, aku akan melayani suamiku supaya suamiku tidak menyalurkan nafsunya kepada wanita lain secara haram. Jadi aku mau melayani suami saya agar dia terhindar dari dosa. Menghindar dosa itu termasuk pengabdian kepada Allah. Jadi itu para sahabat saja heran. Oh, jadi melampiaskan nafsu bisa dapat pahala. Iya. Maka kalau kita mau yang selalu dapat pahala, udah kita niatin aja. Aku mulai sekarang hidupku hanya untuk mengabdi kepada Allah. Ada orang yang lebih mendramatisir. Aku mewakafkan diriku hanya untuk mengabdi kepada Allah. Atau aku mewakafkan diriku hanya untuk andil di dalam menjaga kelestarian Al-Quran. Caranya gimana? Aku bikin pesantren, tahfidz. Aku usahakan santri-santri betul-betul hafal. Tidak hanya sekedar pernah menghafal. Kalau pernah menghafal itu banyak. Itu ada sekolah itu ada tahfidznya kok. Ya, coba cek. Tahfidz sudah dapat berapa juz? 17 juz. Suruh baca, lupa. Nah, itu program tahfidz sekarang seperti itu. Tapi pesantren kita nggak begitu. Pesantren kita namanya menghafal itu ya berarti dia hafal seluruhnya dan dijaga. Ya, coba bapak-bapak, ibu-ibu kalau mau ngecek di pesantren dan rumah tahfidz kami, itu kan mereka tidak akan diwisuda kalau tidak sanggup membaca Al-Quran 30 juz disimak utuh. Terus kalau mereka sudah lulus, kita salurkan ke masjid-masjid, ya, kita lobby ke masjid-masjid. Kamu butuh imam nggak? Aku punya calon imam yang hafal Quran, bacaannya pasti benar, pasti baik, gitu. Nah, terus dengan dia jadi imam, kan dia menjaga hafalannya. Kalau si santri itu lebih bagus, dia sudah wisuda, kita kasih kesempatan untuk mengelola rumah tahfidz. Ya. Jadi santri-santri kita yang sudah wisuda itu kita arahkan untuk mengelola rumah tahfidz. Supaya apa? Supaya tidak lupa. Nah, jadi kita niatkan hidupku pokoknya semuanya hanya untuk Allah. Nah, nanti ketika mau tidur, ya Allah, saya menyerahkan hidupku kepadamu, hidupku dan matimu. Kalau nanti aku masih bisa bangun dengan sehat, saya akan segera melaksanakan perintahmu. Setidak-tidaknya saya akan melaksanakan sholat subuh tepat waktu. Dan saya usahakan bisa berjamaah, misalnya begitu. Nah, jadi tidurnya itu tidak kosong. Nah, jadi kalau seperti itu, tidurnya dapat pahala. Tidur kan bernafas. Nafasnya pun menghasilkan pahala. Coba itu. Ya, ini contoh yang diberikan oleh Allah itu orang-orang Madinah. Maka nali alil Madinati wa man haulahu minal Arabi ayyatakhallafu ar Rasulillah. Orang-orang Madinah itu, penduduk Madinah dan sekitarnya, itu tidak mau tertinggal oleh Rasulullah. Tidak mau tertinggal itu apa? Rasulullah ada kegiatan, ikut. Sampai kegiatannya perang pun ikut. Wala yarghabu bi anfusihim an nafsih. Mereka tidak lebih mencintai diri sendiri mengalahkan Nabi, enggak. Mereka lebih mencintai Nabi daripada diri mereka sendiri. Buktinya apa? Ya kalau Rasulullah itu perang, ikut membela, jangan sampai Rasulullah terbunuh, gitu. Jadi yang dibela itu Rasulullah, ini utusan Allah. Nah, karena seperti itu, apapun yang mereka lakukan itu menghasilkan pahala. Dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'u wala nasabu wala makhmasatun fi sabilillah wala yata'una mawti'an yughidhul kuffara wala yanaluna min aduwwin nailan illa kutiba lahum bihi amalan salih. Mereka itu sampai haus saja, hausnya dikasih pahala. Mereka capeknya pahala. Mereka jalan-jalannya pun juga dapat pahala. Karena semuanya diniatkan hanya untuk membela Allah dan Rasulnya.
Nah itu illa kutiba lahum bihi amalun soleh. Semua dianggap sebagai amal soleh. Jadi kalau orang tidur, cepat-cepat tidur, mau mempersiapkan diri sholat malam, dia bernafas, nafasnya itu sudah dianggap amal soleh. Kok amal soleh gimana? Ya kan dia bagian dari sholat malam nanti, gitu. Ya, jadi ini contohnya sahabat yang betul-betul membela Nabi, itu apapun yang mereka lakukan itu menghasilkan pahala karena dianggap sebagai amal soleh. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala bagi orang-orang yang berbuat baik. Nah, niat yang betul-betul murni karena Allah juga bisa membuat seseorang memperoleh pahala yang utuh dan sempurna atas sesuatu kegiatan ibadah yang dia tidak akan menyelesaikan. Begini maksudnya utuh ya. Jadi orang sedang mau sholat, Allahu Akbar sambil niat. Aku sholat, niat sholat zuhur karena Allah. Terus dia Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, baca surat, kemudian Allahu Akbar ruku'. Sambil ruku' dia terjerungkup dan kemudian jatuh mati. Dia itu sudah dapat pahala utuh, ya, utuh satu sholat itu. Jadi yang saya maksud dengan utuh itu seperti itu. Jadi niat yang betul-betul karena Allah bisa membuat seseorang memperoleh pahala yang utuh dan sempurna atas sesuatu kegiatan yang dia tidak bisa menyelesaikannya. Kenapa tidak bisa menyelesaikan? Karena datangnya halangan. Kalau yang tadi saya contohkan, halangannya mati. Termasuk sakit, meninggal dunia, dan sebagainya. Yang terjadi di tengah-tengah kegiatan. Ya. Misalnya, itu tadi saya kasih sholat, contohnya. Misalnya, ini bapak-bapak, ibu-ibu yang, saya bilang bapak-bapak dan ibu-ibu yang senior-senior ya. Saya tadi meminta santri baca Quran. Saya memang sengaja ingin menunjukkan nih loh, anak-anak muda, malah kadang-kadang anak-anak kecil begitu baca Quran hafalan, biar membangkitkan semangat. Anak kecil gitu aja sudah hafal sekian juz ya, atau hafal Quran ya. Kenapa aku tidak? Ketika bangkit seperti itu, munculkan niat. Aku mau menghafal Quran. Terus kamu menghafal Quran, kamu udah tua begitu, nggak apa-apa. Pokoknya aku mau menghafal Quran 30 juz. Terus apa selesai? Oh, selesai atau tidak selesai bukan urusan saya. Bukan urusan saya. Aku pokoknya niat dan aku akan melaksanakan menghafal Quran 30 juz. Terus kalau kemudian terhalang, baru dapat 2 juz meninggal dunia. Lah, kan bukan kehendakku. Aku maunya 30 juz. Allah menghendaki cukup. Kamu sudah membuktikan keseriusanmu. Nah, ini sama dengan orang mau sholat malam. Jadi mau tidur udah awal jam 8. Udah terus diniati nanti mau sholat malam. Ternyata 14. Bangun-bangun sudah subuh. Adzan. Lah, aku belum sholat malam. Dapat pahala sholat malam nggak dia? Dapat. Ya, jadi niat yang benar karena Allah itu bisa membuat amal yang belum sempurna bisa dianggap sempurna. Ini Allah berikan contoh orang yang pergi hijrah. Ini latar belakangnya dulu, ada seseorang yang sudah tua ingin hijrah. Rasulullah sudah ada di Madinah. Tapi orang tua ini akan menyusul. Dia orang tua yang tidak kuat itu tidak diwajibkan hijrah. Jadi ada yang dimaafkan tidak hijrah, yaitu orang tua yang lemah, wanita, dan anak-anak. Itu tidak hijrah tidak apa-apa. Tapi selain itu harus hijrah. Nah, orang ini sudah tua tapi mau memaksakan diri. Tapi karena dia kaya, dia mempersiapkan kendaraan, ya unta, tapi dibuat yang nyaman, dikasih tempat tidur dan sebagainya. Baru keluar dari Makkah dia meninggal. Lalu teman-temannya yang di Madinah
mendengar itu lapor kepada Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini teman kita itu mau hijrah tapi baru keluar dari Makkah, dia meninggal dunia. Turunlah ayat ini. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi thumma yudrikul maut. Siapa yang keluar dari rumah dalam rangka niatnya itu hijrah kepada Allah dan Rasulnya, tapi keburu dia mati. Ya. Ini mati menjemputnya dia. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Pahalanya sudah sampai kepada Allah. Sudah sama dengan dia sudah selesai melaksanakan atau sudah betul-betul melaksanakan hijrah. Wa kana Allahu ghafurur rahimah. Ya. Jadi kita melakukan pekerjaan yang tidak sempurna dianggap sempurna karena sudah niatan itu. Nah, itu tadi sudah melaksanakan tapi tidak sempurna. Bahkan tadi sudah saya singgung sedikit, sebelum melaksanakan pun kalau sudah ada niat itu sudah dapat pahala. Ini Rasulullah ngasih contohnya itu luar biasa nih ya. Jadi niat yang betul-betul murni dalam rangka mencari ridho Allah bisa mendatangkan pahala meskipun kita tidak melaksanakan kegiatan yang kita niatkan itu. Kita punya niat melakukan kegiatan, tapi kita tidak jadi melaksanakan. Oh, sekarang ini gampang itu contohnya. Kita kepengen haji, daftar aja. Udah niat haji. Daftar tunggunya sampai puluhan tahun. Sampai kita meninggal, belum pergi haji. Dia sudah dianggap haji apa belum oleh Allah? Udah. Jadi niatnya dia membuat pekerjaan yang belum dilaksanakan itu sudah mendapatkan pahala yang sama. Ya, jadi pasang niat, tapi yang benar ya, yang karena Allah. Jangan hanya niat itu menipu Allah. Ya, ini contoh yang digambarkan oleh Rasulullah itu lebih dari itu. Ini Rasulullah mengatakan, innamad dunya li arba'ati nafar. Dunia ini dimiliki oleh 4 kelompok orang. 4, tetapi yang saya cantumkan di sini hanya 2. Mohon maaf. Ya. Karena yang 2 itu bukan yang kita tiru. Yang kita tiru yang 1 dan 2. Innamad dunya li arba'ati nafar. Abdin razaqahullahu malan wa ilman fahuwa yattaqi fihi rabbah wa yasilu fihi rahimah wa ya'lamu lillahi fihi haqqa, dan juga wa yu'allimu, dan mengajarkan. Fahadhi bi afdalal manazil. Satu kelompok adalah orang-orang yang diberi oleh Allah ilmu dan harta. Punya ilmu, punya harta. Karena dia punya ilmu dan harta itu, dia menggunakan ilmu dan harta itu untuk bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah dengan ilmunya itu gimana? Ya karena dia punya ilmu, dia ajarkan, dia sampaikan pada orang lain. Karena dia punya harta, dia gunakan harta itu untuk mendukung ibadahnya sendiri dan ibadahnya orang lain. Ibadahnya sendiri, kita kalau sholat kan harus menutup aurat. Untuk aurat itu kita harus memakai pakaian. Kita gunakan duit untuk beli pakaian untuk menutup aurat supaya kita sholatnya sah. Nah, itu berarti menggunakan harta untuk takwa. Untuk diri sendiri, ibadah diri sendiri dan juga ibadah orang lain. Misalnya membangun masjid atau membantu membangun masjid, membantu orang-orang yang sedang menghafal Al-Quran. Nah, itu kan berarti menggunakan hartanya untuk berbakti kepada Allah. Nah, orang yang semacam ini adalah orang yang paling top. Nah, Rasulullah menyebutnya fahadha bi afdalil manazil. Kelompok ini adalah kelompok yang paling utama, paling unggul dari status di hadapan Allah. Satu. Yang kedua, wa abdin razaqahullahu ilman wa lam yarzuqhu malan fa huwa sadiqun niyah yaqulu law anna li malan la amiltu bi amali fulanin. Ada orang yang diberi ilmu, karena dia diberi ilmu dia bisa melaksanakan ibadah dengan baik, tapi orang ini
tidak diberi harta oleh Allah. Terus dia melakukan niat, niat terhadap sesuatu yang membutuhkan harta. Tapi dia nggak punya harta, kan dia hanya punya ilmu tapi nggak punya harta. Nah, ini contohnya yang saya sebutkan tadi, misalnya, aku akan pergi haji. Kalau aku punya duit. Wah, tuh saudaraku si Fulan itu sudah pergi haji. Dia punya duit untuk berangkat. Aku nggak punya. Tapi aku kalau punya duit seperti dia, aku akan berangkat haji. Nah, niat itu sudah memberi dia pahala seperti pergi haji. Rasulullah menyebutnya fahuwa biniyatihi fa ajruhu masawa. Orang yang punya harta punya ilmu tapi tidak punya harta, mempunyai niat akan melakukan kegiatan yang membutuhkan harta seperti si Fulan, maka orang ini dengan si Fulan pahalanya sama. Fa ajruhu masawa. Kan berarti enak aja, hanya modal niat tapi mendapatkan pahala yang besar, ya. Terus niat yang betul-betul murni dalam rangka mencari ridha Allah juga bisa mendatangkan pahala sebelum melaksanakan sesuatu kegiatan baik. Misalnya di pagi hari jam 10 pagi kita berniat akan berangkat ke masjid jam 11 untuk sholat Jumat. Ini yang laki-laki. Jam 7, ini hari Jumat, aku nanti akan berangkat jam 11. Pokoknya semua pekerjaan aku selesaikan sehingga jam 11 aku berangkat. Sebelum berangkat, hanya karena niat saja, dia sudah memperoleh pahala sholat Jumat. Jadi belum punya niat, sebelum melaksanakan dia sudah dapat pahala seperti sholat Jumat. Pahalanya 1. Kalau nanti sudah dilaksanakan benar sholat Jumatnya, dia dapat pahala berlipat-lipat. Nah, Rasulullah itu mengutip firman Allah. Qala Allah azza wa jalla, "Idza hamma 'abdi bihasanatin wa lam ya'malha, katabtuha lahu hasanah." Kalau ada seorang hamba mempunyai niat yang baik dan dia belum melaksanakannya, maka aku mencatat dia sudah melaksanakan 1 kebaikan. Jadi jam 7 niat mau salat Jumat, nanti berangkat jam 11. Dia jam 7 itu sudah dapat pahala salat Jumat. Fa in amilaha katabtuha 10 hasanatin ila 700 dha'fin. Kalau dia sudah melaksanakan, pahalanya aku lipat gandakan bisa 10 kali, bahkan bisa sampai 700 kali. Jadi tadi yang saya sebut, pahala yang niatnya itu tulus, murni hanya karena Allah, itu dilipat gandakan berapa kali? Tergantung, makin murni makin besar perlipat gandaannya. Ini kata Allah yang dikutip oleh Nabi, 10 sampai 700 lipat. Wa idza hamma bisayyi'atin wa lam ya'malha lam aktubha alaih. Sebaliknya kalau dia niatnya itu buruk, dia belum melaksanakannya, belum dicatat sebagai dosa, fa in amilaha katabtuha sayyi'atan wahidah. Kalau dia melaksanakan niat buruknya tadi, ya dia mendapatkan dosa 1, ya, tidak dilipat gandakan. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini memberi kita semangat dan membuat hidup kita makin terarah. Karena hidup kita dasari dengan niat. Kita tiru para sahabat Madinah tadi, udah kita niati aja seluruh hidup kita. Pokoknya aku hidup hanya dalam rangka mengabdi kepada Allah, apapun yang aku lakukan. Dengan begitu supaya kita tarik nafas saja, pahala. Ya. Kita ke toilet, pahala, dan sebagainya. Ya. Ringkasnya apa yang kita bahas pagi ini adalah bahwa Allah menghargai perbuatan hati lebih besar daripada perbuatan fisik. Allah memberi pahala atas kegiatan baik yang diniatkan secara murni hanya untuk memperoleh ridha Allah. Niat yang murni bisa mendatangkan pahala atas pekerjaan sehari-hari, memberi pahala atas pekerjaan yang belum dilaksanakan, dan bahkan mendatangkan pahala atas pekerjaan yang tidak selesai. Semoga Allah membimbing kita untuk selalu menentukan tujuan atau niat atas semua tindakan hanya dalam rangka mencari ridha Allah. Amin.